Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafa Fawais dari kelas 1D dari program studi manajemen dakwah. Di sini saya akan mereview challenge yang saya lakukan selama kurang lebih dalam 10 hari yang dilakukan secara konsisten. Ada 3 challenge, yaitu sholat tahajud, sholat duha, dan tadarus. Di sini saya akan mereview beberapa poin. Yang pertama itu ada proses yang saya alami dalam challenge ini. Yang pertama itu ya tahajud. Tahajud dimulai dari awal, ketika sebelum ingin tidur kita bisa dengan berwudu, lalu kemudian kita niat bahwasanya kita ingin bangun untuk tahajud. Kenapa kita harus niat? Supaya Allah mudahkan kita, supaya Allah berkehendak kita bisa dibangunkan untuk tahajud. Lalu yang kedua, sholat duha. Sholat duha ini bisa dilakukan hanya dengan kurang lebih waktu 10 menit. Yang penting ada usaha untuk meluangkan waktu. Dalam 10 menit teman-teman bisa sholat 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat. Tergantung usaha teman-teman dalam meluangkan waktu. Lalu dilanjut dengan tadarus Al-Quran. Tadarus Al-Quran yang saya jalani itu dilakukan ba'da maghrib sampai waktu isya. Yang dimana kalau dalam challenge ini yang saya baca itu kurang lebih sebanyak 5 halaman dalam kurun waktu 10 hari. Mengaji 5 halaman ini tentu hal yang mudah teman-teman, karena dilakukan dari ba'da maghrib sampai isya. Itu adalah waktu mulia. Dari waktu ba'da maghrib sampai isya itu termasuk waktu yang mulia, sehingga itu dapat bernilai pahala yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada apa yang dialami. Yang dialami ini tentu yang utama itu adalah rasa nikmat, rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat ibadah. Nikmat tahajud tentu tidak semua orang dapatkan. Itu melalui beberapa proses. Yang pertama ada niat, yang pertama ada usaha. Tentu itu tidak mudah, namun kalau kita perlahan-lahan melakukannya, maka insya Allah itu akan menjadi suatu kebiasaan atau habits dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kalau sholat duha, tentu yang pertama kita lakukan adalah meluangkan waktu. Karena dalam kurun waktu kurang lebih dari 10 menit saja itu sudah bisa kita melaksanakan sholat duha. Bisa mulai dengan 2 rakaat, 4 rakaat, atau 6 rakaat, atau 8 rakaat. Tergantung sebagaimana kita meluangkan waktunya. Lalu yang ketiga itu tadarus Al-Quran. Tadarus Al-Quran tentu kita meluangkan waktu sejenak untuk membaca ayat-ayat suci Al-Quran, karena ayat suci Al-Quran adalah penolong bagi kita semuanya dalam kehidupan. Maka luangkan waktu kita untuk bisa membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Selanjutnya ini ada apa dampak yang dialami. Dampak yang dialami tentu teman-teman bagi diri pribadi, yaitu meningkatkan kualitas ibadah, meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan rasa syukur, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu dengan usaha kita, ikhtiar kita, niat kita yang sungguh-sungguh dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada tips ya. Tips mungkin yang pertama itu, kalau dari challenge yang saya jalani, pertama itu ketika ingin tahajud, maka sebelum tidur kalau bisa kita berwudu, kita membersihkan diri kita. Setelah berwudu kita niat kepada Allah, niat supaya aku ingin tahajud, supaya Allah itu beri kita kemudahan. Lalu mungkin dengan cara yang lain, mungkin kita dengan pasang alarm HP kita, dengan mengatur alarm di jam-jam tahajud seperti jam 2, jam 3, sampai menjelang subuh. Lalu selanjutnya tips yang kedua untuk sholat duha, itu tentu teman-teman harus meluangkan waktu. Meluangkan waktu sejenak, kurang lebih dari 10 menit teman-teman sudah bisa melakukan sholat duha. Bisa dengan 2 atau 4 rakaat, atau 6 bahkan, atau 8.
tergantung sebagaimana usaha teman-teman dalam meluangkan waktu kita. Tentu tadarus Al-Quran tentu tidak jauh tidak bukan melakukan usaha untuk meluangkan waktu kita. Baca Al-Quran dalam kurun waktu 5 menit saja sudah bisa, atau bahkan 5 menit, 10 menit, 15 menit sampai 20 menit, tergantung bagaimana teman-teman meluangkan waktu untuk bisa membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Selanjutnya poin yang terakhir ya, mungkin sekaligus penutup ya, bagaimana kesannya tentu pertama itu ini merupakan jalan untuk membentuk suatu habits baru dalam ibadah kita. Insya Allah kemudian hari kita tidak lupa untuk menjalankan kembali, yang dimana ini akan menjadi ibadah yang konsisten dan istiqomah. Tuh, tips yang pertama ya tentu kita niat bahwasanya ini akan menjadi ibadah yang akan kita jalani secara terus menerus. Niat, usaha kita, dan istiqomah kita, artinya kita jalani ibadah ini secara terus menerus. Kita minta kepada Allah bahwasanya kita ingin menjadikan ini sebagai habit dalam ibadah kita, kebiasaan kita, supaya agar apa yang kita lakukan ini bisa bernilai pahala dan menjadi istiqomah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu sedikit tips, ini tentu usaha teman-teman bagaimana niat terutama niat sungguh-sungguh dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbarui ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana istiqomah kita dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja sedikit review dari jalan yang saya jalani selama 10 hari. Semoga apa yang kita jalani menjadi istiqomah untuk kedepannya. Yang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.